أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم السر وأخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يؤتيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم اللهم السلام. أعوذ بالله من الشيطان. استغفر الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اصلح لنا ديننا وعصمة امرنا واصلح لنا عيشنا واصلح لنا اخرتنا ومعادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
Salam. Ustaz. Ya. Nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan jamaah sekalian, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ingin ngikutin, kalau ingin megang Quran, kita akan mengambil pelajaran dari surat Al-Maidah ayat 27, 28 sampai 31. Terkait kisah kurbannya anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi ibadah kurban itu udah ada dari zaman dulu ya. Kisah kurbannya Qabil dan Habil. Surat Al-Maidah ayat 27. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, watslu alaihim, wahai Nabi Muhammad, bacakanlah kepada mereka, kepada umatmu, bacakanlah, ceritakanlah, sampaikanlah. Apaan tuh? Naba abnai Adam. Naba itu kabar ya. Kabar berita tentang dua orang anak Nabi Adam. Dalam tafsir, qila dia mengatakan namanya Qabil dan Habil. Qabil abangnya, Habil adiknya. Ada banyak riwayat. Ada yang mengatakan, dulu kan zaman Nabi Adam, orang agak ada. Jadi Nabi Adam menikahkan anaknya dengan saudaranya gitu. Jadi ada riwayat lahir kembar. Pokoknya adiknya dinikahin sama abangnya. Karena orang memang kagak banyak kan, jadi waktu itu anaknya Adam nikah sama saudaranya. Ada beragam lah cerita riwayat Israiliyat. Qila dia mengatakan si Qabil abangnya kurang suka dengan pasangannya gitu. Dia pengen yang jadi istrinya Habil jadi istri dia. Qila mengatakan demikian. Singkat cerita, akhirnya mereka diminta untuk berkurban. Siapa yang sebenarnya benar begitu kira-kira, yang pantas lah untuk yang pantas dengan apa yang mereka dapatkan. Kemudian Qabil dan Habil. Jadi dalam Islam ada bab namanya riwayat Israiliyat, kisah-kisah yang disampaikan Bani Israel. Kata Nabi tentang riwayat Israiliyat, la tusaddiquhum, jangan kamu percaya semuanya, juga jangan didustakan semuanya. Artinya cerita tentang riwayat Israiliyat. Kan kadang orang bertanya, Ustaz, waktu Adam dan Hawa nikah, siapa tat penghulunya? Udah, ya enggak. Masih dia doang berdua gitu. Nabi Adam ngawin anaknya, siapa tat besannya? Ya enggak. Kadang-kadang orang nanya aneh-aneh gitu. Ada yang nanya, Ustaz, kalau kita ke bulan, sholat madep mana tat? Nabi antum ke Amerika belum pernah ke bulan, tanyain. Ya.
Orang kadang nanya aneh-aneh ya. Ustadz, kalau kita lagi diri di atas Ka'bah, ajan, sembahyang mana Tat? Tengkurap tak gitu. Saya bilang, lu ngapain di atas Ka'bah? Kalau nggak digebrak sama orang Arab. Kadang-kadang ada tuh orang nanya aneh-aneh ya. Singkat cerita, akhirnya Qabil dan Habil diminta berkurban. Gitu. Saat itu, tanda diterimanya kurban, ada api datang dari langit gitu. Membakar sesuatu yang dikorbankan. Qabil, abangnya, punya perkebunan. Sementara Habil, adiknya punya peternakan. Maka abangnya Qabil berkurban dengan hasil kebun. Sementara Habil, adiknya berkurban dengan hasil ternak. Ada riwayat, si Qabil nih abangnya yang dikorbanin hasil kebun yang jelek-jelek gitu. Jadi udah pada layu gitu. Kalau istilah orang Betawi, timun pada bonteng gitu. Ya, pokoknya jelek-jelek dah. Ya, enggak? Kentang juga pada kisut gitu. Pokoknya yang dikasih itu hasil kebun yang jelek-jelek. Yang cakep-cakep disimpan. Beda dengan jamaah at-Thahir. Kalau jamaah atau yang cakep-cakep dikasih orang. Yang jelek disimpan. Amin. Apa salah ngomong saya? Ya. Kita kadang juga begitu ya. Kita tuh kadang yang cakep-cakep kita simpan, jelek kita kasih orang. Mirip banget Qabil kita nih, kelakuan kita. Akhirnya si Qabil nih yang dikorbankan yang jelek-jelek hasil kebunnya. Sementara adiknya Habil dia baik. Mirip banget jamaah atau itu adiknya. Yang dikasih orang yang bagus, dia hasil binatang ternak tuh yang keren, yang cakep gitu. Singkat cerita, kata Quran idh qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban, fatuqubila min ahadihima, satu korbannya diterima, walam yutaqabbal minal akhar, atau lagi nggak diterima. Korbannya si Habil adiknya diterima, korbannya Qabil nggak diterima gitu. Marah abangnya. Marah nggak nih? Kecewa ya. Qala, kata abangnya, la aqtulanna, Habil, ane bunuh antum. Ya kan? Adiknya menjawab, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Bang, korban yang diterima sama Allah mah bang, korban yang dasarnya takwa gitu. Baik, sampai sini apa pelajaran yang kita ambil? Pertama, saudaraku sekalian, di antara cara memberikan pelajaran kepada orang dengan cara berkisah atau bercerita. Bukankah ada yang mengatakan 2/3 Quran isinya adalah cerita. Jadi dalam Al-Quran ada cerita Nabi Adam, semua nabi-nabi nih, ya kan? Ada cerita Luqman Al-Hakim, ada cerita Dzulqarnain, ada cerita Ashabul Kahfi. Jadi Allah memberikan pelajaran kepada kita melalui cerita. Ini juga lah cara yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Nabi pernah bercerita kisah 3 orang yang ke goa, ke hutan, masuk ke goa, ketutup batu gede. Ada nggak tuh? Nggak bisa keluar. Ya kan? Nabi pernah bercerita tentang kisah seorang yang pernah membunuh 100 orang. Ada nggak tuh? Dan pengen tobat. Ada nggak ceritanya? Ya kan? Nabi bercerita tentang bayi-bayi yang bisa ngomong. Ada yang bercerita dari solihin tuh. Ya kan? Jadi di Quran ada cerita Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi, ya kan? Dan macam-macam gitu. Jadi cara pertama di antara cara menyampaikan dakwah dengan cara bercerita, gitu. Karena cenderung orang jadi lebih gampang memahami gitu. Sama dengan kita cerita ke anak kita, ya kan? Tentang kisah Nabi Yunus, gitu kan? Kisah Nabi Yusuf, ya kan? Gitu tuh. Bahkan Nabi Yusuf satu surat isinya cerita semua tuh. Ya kan? Cerita Nabi Yusuf dari dia dibuang ke sumur sampai jadi pemimpin di Mesir gitu. Nah, jadi di antara cara menyampaikan pesan dengan cara ngapain? Bercerita. Dan orang senang mendengarkan cerita. Betul gak? Ya kan? Orang senang mendengarkan cerita. Dari mulai anak-anak. Tapi kalau bisa jangan cerita yang fiktif gitu. Cerita dari Al-Quran, dari hadis Nabi gitu ya. Kedua, pelajarannya adalah ada kalimat idh qarraba qurbanan. Ketika keduanya berkurban, berarti berdasarkan ini ayat, ibadah kurban bukan dari zaman Nabi Ibrahim.
kurban dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalimat qarraba yuqarribu qurbanan. Artinya atau taqarraba yataqarrabu taqarruban. Usaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memberikan sesuatu kepada Tuhan gitu. Dalam bahasa Arab dekat itu qarib. Ada nggak dia teman karib saya? Atau yang keluar namanya karib, kerabat. Qorobah itu kerabat. Jadi bahwa yang namanya berkurban udah ada sejak zaman Nabi Adam. Ada kaidah dalam ilmu usul fikih bunyinya syar'un man qablana syar'un lana. Syariat orang sebelum kita juga menjadi syariat buat kita. Jadi Nabi Muhammad tuh tidak membawa, bukan hanya membawa ajaran yang baru, dia menyempurnakan ajaran yang lama, bahkan melanjutkan. Pergi haji dari zaman Nabi siapa? Ibrahim. Disunat berkhitan dari zaman Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ini kurban zaman Nabi siapa nih? Dari Nabi Adam. Doa yang kita baca kan banyak doa nabi-nabi yang lain tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Itu doa Nabi siapa? Nabi Yunus. Ya kan? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu doa Nabi siapa? Nabi Adam. Jadi syariat nabi-nabi terdahulu juga menjadi syariat buat kita gitu. Jadi syar'un man qablana syar'un lana. Contoh dalam Islam sekarang kalau orang nikah ada bab mahar. Bisa bawa girang kalau kita mau bab nikah. Ada bab mahar tuh. Mahar tuh harus sesuatu yang bernilai. Atau pekerjaan yang menghasilkan uang. Dalilnya kisah Nabi Musa nikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Kan ketemu tuh Nabi Musa ngeliat ada orang anak gadis kan. Lagi ngantri ngambil air kan. Akhirnya kan dikenal sama bapaknya tuh. Apa kata bapaknya? Wahai anak muda Musa, mau nggak antum nikah sama anak aneh? Maharnya apa waktu itu? Kerja selama 8 tahun. Dan Musa ngambil berapa tahun? 10 tahun waktu itu. Maka zaman sekarang nih kita boleh ngelamar orang, apa maharnya? Kamu mau nikah sama anak saya. Maharnya apaan? Ini Pak Haji, saya tukang gali sumur Pak Haji. Punya rumah Pak Haji, saya gali dah sumur, saya bor. Kan di Jakarta masih ada ngambil sumur dari air dari tanah kan. Saya sekali ngebor Pak Haji, 10 juta Pak Haji. Rumah Pak Haji saya bor 4. Ambles rumahnya. Setiap pojokan Pak Haji saya gali gitu. Berarti maharnya 40 juta gitu. Nah jadi mahar berupa, itu dari mana dalilnya? Kisah Nabi Musa. Kan Nabi Musa zaman dulu. Syar'un man qablana syar'un lana gitu. Syariat orang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad juga menjadi syariat buat kita. Terbanyak tuh. Kisah nabi-nabi itu jadi dalil juga gitu. Ada yang nanya, Ustadz, laki perempuan boleh nggak ngobrol? Kalau ada keperluannya boleh. Mana dalilnya? Nabi Musa ngobrol dengan anaknya Nabi Syuaib, ya kan? Pas ngantri ngambil air kan Musa nanya, "Mahot buku kamu ngapain dek ngantri?" Kami ini kan kadang-kadang ada orang yang laki perempuan nggak boleh ngobrol, gitu. Ya, sehingga artinya kalau ada keperluan boleh nggak? Boleh-boleh. Yang penting nggak modus, yang nggak boleh modus, gitu. Kan Musa nanya, aku ngapain dek gitu kan? Aku lagi, kalau kita kan ada nomor teleponnya dek, nah, gitu kan, sama akun Instagram. Jadi banyak tuh hukum-hukum yang kita pakai sekarang dalilnya cerita Nabi terdahulu. Nabi Yunus, kenapa dia akhirnya kebuang ke laut? Dia kan dakwah di kampung itu. Kan masyarakat menolak tuh. Yunus ngambek ya. Ngambek, dia pergi, dia naik kapal, ditegur sama Allah. Ingin dibuang, akhirnya kecemplung ke laut kan, diundi kan kapal goyang-goyang tuh. Udah kita undi dah, ada yang dosa kali ini. Dikocok keluar nama Yunus. Gitu. Dikocok lagi Yunus, dibuang ke laut tuh. Dia baru sadar. Apakah kesalahan Nabi Yunus? Berdakwah nggak boleh ngambek ya. Ini kan, ini pengajian sepi banget, gue bubar aja deh nih. Kita bisa nyemplung ke laut tuh begini enggak? Ya, makanya pengurus masjid atau kalau ngambek-ngambek tercebur ke laut kayak Nabi Yunus ya. Gitu tuh. Artinya kan dibilang jadi kalau kita berdakwah nggak boleh ngambek. Mana dalilnya? Itu cerita Nabi Yunus. Kan dia zaman Nabi zaman dulu. Nah syariat sebelum kita juga menjadi syariat buat kita. Contohnya kurban. Jadi kadang-kadang antum begini mana dalilnya? Nabi Muhammad nggak pernah ngerjain. Nabi pun nggak ngerjain. Tapi nabi-nabi lain ngerjain gitu. Dan syariat Nabi zaman dulu juga menjadi
syariat buat kita. Banyak tuh orang kadang-kadang Nabi nggak pernah ngerjain, padahal dalilnya mungkin Nabi yang lain ngerjain gitu. Gitu, walaupun nggak semuanya kemudian bisa dipakai. Banyak lah tuh mengenai apa namanya, walaupun syariat, apalagi zaman Nabi Musa tuh, syariat pada zaman itu keras tuh. Kalau baju kena najis, gimana cara mensucikannya? Gunting, dirobekin. Kita pipis nih, ya kena celana nih, bolong nih, bolong semua celana kita. Iya, zaman itu tuh, zaman itu. Nah, Nabi Muhammad datang membawa syariat yang baru dan menyempurnakan yang lama. Gitu. Baik, kita kembali. Kemudian ada ayat, ada kalimat fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Korbannya si Habil diterima, korban abangnya ditolak, tidak diterima. Berarti orang berkorban ada kemungkinan ditolak. Ya, jadi semua orang berkorban ya. Bisa jadi ada orang yang korbannya diterima, ada juga yang korbannya ditolak. Gitu. Kenapa ditolak? Pertama, nih kata adiknya nih kan, ujung ayat tuh innama yataqabbalallahu minal yataqabbalullahu, yang diterima korbannya yang dasarnya takwa. Berarti korban yang bukan karena dasar takwa, nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Antum kenapa korban? Kagak enak Pak Ustadz, semua pada korban. Masa saya kagak korban, ntar saya nggak punya duit Pak Ustadz. Ya, gengsi lah Pak Ustadz, saya nggak korban. Ya, gitu. Apa kata dunia, ya gak? Jadi dia korbannya bukan karena Allah tuh. Ya, gitu. Kenapa antum korban? Ya iseng aja Pak Ustadz. Iseng ngalir kayak air Pak Ustadz. Jadi yang namanya korban tuh mesti karena Allah gitu. Ya kan? Harus ikhlas. Jadi korban diterima minal muttaqin, yang dasarnya takwa gitu tuh. Jadi ada, atau mungkin kenapa nggak diterima korbannya? Tadi tuh kayak si Kobil, kan kita sekarang kalau korban nyari kambing yang cakep-cakep. Nggak boleh kambing yang cacat. Ya nggak tuh? Ada nggak syarat-syaratnya? Ditolak korbannya gara-gara nggak cukup syarat. Kan kalau bebas, kalau domba 6 bulan ke atas. Kalau kambing biasa umurnya setahun masuk tahun kedua. Kalau sapi berapa umurnya? 2 tahun masuk tahun ketiga, gitu kan? Kalau onta 4 tahun masuk tahun ke, ada syarat-syaratnya tuh, ya kan? Jangan kita korban lihat murahnya doang tuh, ya enggak? Berapa Pak Haji korban nih? Berapa nih? 1 juta. Kecil banget Pak Haji, belum setahun kali. Ini memang jarang makan Pak Ustadz ya, ya kan gitu. Jangan-jangan masih kambing pitik gitu ya, masih kambing, kan namanya orang jualan ada nggak tuh? Orang tukang kambing kan kadang-kadang dia, atau belum setahun tapi giginya kupak ya, dicopotin gigi kambing tuh, macam-macam tuh orang. Artinya apa? Bisa jadi ditolak karena nggak ikhlas, ditolak karena tidak cukup. Contoh nih, yang namanya korban, kemarin kita omongin kan ya, korban habis sembahyang id baru korban. Yang korbannya sebelum sembahyang itu sedekah biasa. Ustadz, di kampung saya nggak ada yang doyan daging kambing Ustadz, tapi kalau ayam doyan Ustadz. Boleh nggak Pak Ustadz? $200 saya beli ayam Pak Ustadz, saya bagi-bagiin orang tangga. Itu sedekah biasa, bukan korban. Ustadz, daripada duit $200 nih, saya beli daging kambing, mendingan saya beli daging udah dipotong Pak Ustadz di pasar, dapatnya banyak kan Pak Ustadz? Kata duit 20 juta rupiah itu beli daging sapi di pasar, dapatnya banyak gak tuh? Dibandingin sapi hidup, ya gak tuh? Korban bukan? Bukan. Artinya beragam alasan mungkin korbannya nggak diterima gitu. Semoga kurban kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum kurban bisa daftar di At-Thahir. Kemudian abangnya marah ya, kata abangnya la aqtulannaka, aku bunuh kamu. Ya kan? Itulah kadang-kadang yang namanya saudara ya. Saudara-saudara, adik abang, ada nggak yang berantem tuh? Gara-gara apa biasanya tuh? Warisan. Padahal warisan udah kagak ada warisannya. Ingat. Nabi Yusuf tuh dibuang ke sumur. Sama siapa dibuang ke sumur tuh? Sama abangnya tuh. Iya gak? Kadang-kadang orang bilang duit kagak ada saudaranya tuh. Ya, biar kata abangnya, adeknya, diapain tuh? Ini Nabi Yusuf tuh ya, hasad, iri, dengki. Kan dibuang ke sumur tuh Nabi Yusuf tuh.
Untung ada pedagang lewat. Pas di pedagang lewat, nimba sumur kan, ada bayi yang anak kecil nyangkut. Nabi Yusuf cakep nggak tuh Nabi Yusuf? Diangkat, wah ada cakep. Untung Nabi Yusuf bukan wakwau ya. Oh di Jakarta tuh wakwau. Ada tuh artis cilik tuh wakwau. Bapak mana? Bapak mana? Di mana? Di Jonggol. Gitu. Jadi yang namanya hasad ya itu luar biasa tuh, ya kan? Ada abang bisa berantem. Ada nggak suami membunuh istrinya? Ada. Ada nggak istri membunuh suaminya? Ada juga tuh. Orang tua membunuh anaknya. Ada ya nggak tuh? Atau anak membunuh orang tuanya. Nah itu kadang-kadang kalau udah hasad ya. Ini kan Qabil nih hasad nih sama adeknya. Kayak cerita Nabi Yusuf kan. Ibu-ibu kalau lagi hamil suka baca surat Yusuf tuh. Berharap anaknya cakep kayak Nabi Yusuf, minimal akhlaknya deh. Kalau wajah ngikutin bapaknya. Bapaknya pas-pasan, anaknya ganteng, anak siapa ini? Jadi enggak? Curiga jadinya. Maka kalau anak kita mirip kita, alhamdulillah. Jadi singkat cerita di akhir ayat innama yataqabbalallahu minal muttaqin, yang diterima Allah korban yang dasarnya takwa gitu. Ada ayat lain di Quran tuh, lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang diterima Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaannya, keikhlasan. Puasa apa tuh, la'allakum tattaqun. Pergi haji apa dasarnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Jadi ibadah apapun mesti takwa, pergi haji takwa, puasa takwa gitu ya. Takwa tuh derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi, orang asal Islam dipanggil muslim. Orang asal syahadat nih panggil muslim. Kalau dia ibadah naik jadi mukmin. Kalau ibadahnya bagus naik jadi muhsin namanya. Kalau bagus terus naik jadi muttaqin, yang paling top tuh. Orang sekedar syahadat dipanggil apa? Islam. Kamu orang Islam, tapi kamu belum beriman. Kenapa? Ente sembahyang kagak, puasa kagak gitu tuh. Ingat, dia Islam, maka di KTP kan sama dengan Islam ya. Karena setiap yang syahadat pasti muslim. Kalau dia bohong tat, itu urusan dia sama Tuhan. Pokoknya sekedar orang syahadat dipanggil muslim. Di Mesir waktu itu, jadi Masjid Al-Azhar itu kan jadi lokasi wisata tuh. Kalau yang datang orang Islam gratis. Kok gratis? Masjid. Masa bayar ke masjid. Tapi kalau non muslim suruh beli tiket. Yang repot kalau muslim dari Turki, Eropa, kan di paspor nggak ada agama gitu. Kalau kita nih orang Asia, pokoknya turis Asia tuh pulang umroh ke Mesir itu langsung gratis deh. Biar kata nggak pakai jilbab, kalau orang Indonesia gratis, dianggap Islam semua. Kalau orang Turki kan mukanya mau ke Eropa tuh. Dia kalau saya muslim pengen gratis, coba kamu syahadat. Yang bisa syahadat gratis, yang nggak bisa suruh beli tiket gitu tuh. Ada orang Turki banyak juga yang nggak bisa syahadat tuh. Kan Turki dulu sekuler luar biasa ya. Orang Turki sampai sekarang banyak yang nggak bisa Fatihah tuh. Ya kan? Bahkan Ramadan kemarin banyak yang nggak puasa kan, emang masih sekuler itu luar biasa. Jadi asal bisa syahadat gratis, nggak bisa sebeli tiket. Gitu. Jadi apa juga dia muslim nggak bisa syahadat ya. Ayo muslim syahadat nggak bisa dia. Kita kembali karena orang itu asal syahadat dianggap Islam. Kalau ibadah naik jadi mukmin, ibadahnya bagus jadi muhsin. Kalau naik terus jadi muttaqin gitu. Maka yang paling mulia, yang paling bertakwa. Akhirnya abangnya marah nggak nih? Marah abang. Ya, maka tadi pelajaran pentingnya, insya Allah besok korban kita korban yang terbaik ya. Mungkin potong di Indonesia, potong di mana gitu ya. Korban yang terbaik. Kalau emang rezekinya lebih, katakanlah standar di sini berapa tuh korban? 150 ya. Apa rahat? Saya mau nih $300 rahat. Boleh nggak tuh? Boleh. Ini saya pengen beli sapi ini, saya beli onta gitu. Gitu. Jadi kita beri, bahkan di Indonesia beberapa kampung tuh hewan kurban kalau mau disembelih apain? Dimandiin. Bapak kalau di Google tuh ada yang dibungkus kain putih tuh. Ini kan kurban hadiah buat Tuhan. Hadiah yang terbaik gitu. Ada riwayat para sahabat yusamminunal adhahi bil Madinah.
Dulu para sahabat menggemukkan hewan kurban di kota Madinah. Sebelum dipotong diapain? Kasih makan. Ini nggak digemukin gitu. Jadi pas dipotong gagah tuh hewan kurban. Gagah gitu. Kita kadang, bang, tuh kambing ngasih makan. Alah, besok mau dipotong ini. Biarin aja dah gitu. Kan di Indonesia lebaran Kemis nih. Senin udah beli kambing. Sama anaknya tuh kambing ditunggangin mulu, ya nggak tuh? Hari Kemis teler tuh kambing, ya mati juga gua nih. Ya gak? Itu jangan gitu maksudnya. Bahkan kadang-kadang nih kalau di tanah air nih, pemotongan hari Kemis nih. Pas dipotong itu sapi rebek banget, nah, dekil banget. Kan gupak-gupak di lumpur tuh. Maksudnya mandiin tuh sapi, ini kan hadiah buat Tuhan. Betul gak? Bapak Ibu kalau mau ngasih hadiah sama orang dibungkus gak tuh? Dibungkus karena kado. Dikasih apa tuh? Dikasih pita. Bukan berarti itu kambing dikasih pita, bukan. Maksudnya yang cakep gitu. Ya kan? Maka kambingnya jangan yang cacat gitu kan. Yang begini, yang gagah gitu. Masalah harga sih relatif dah ya. Ya kan? Ada yang nanya, Ustadz, katanya kalau beli hewan kurban nggak boleh nawar. Ada hadisnya. Itu hadis riwayat tukang kambing ya. Ya kan? Nah mau orang beli boleh nggak nawar? Boleh. Kan ada beredar tuh kadang-kadang tuh. Kalau beli hewan kurban nggak boleh nawar. Gitu. Yang ngomong tukang kambing tuh. Abang nggak jadi mana bang? Gitu. Ada di kalangan tukang kambing gitu. Yang namanya orang belanja boleh nggak nawar? Tapi kalau bisa yang terbaik gitu. Kan ini si Habil memberikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita belum sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kita memberikan yang terbaik yang kita punya. Kayak kemarin saya baru datang sore-sore itu. Ya, Pak Jabut ngasih saya bakwan baru matang. Kan bakwan baru matang mantap banget itu. Ya, bakwan baru matang ya. Masih tegang tuh bakwan, masih kriuk-kriuk ya. Dimakan juga mantap banget tuh. Ada orang ngasih kita bakwan, goreng pagi, sore ngasih. Itu udah letoy itu bang, ya letoy itu bakwannya. Yang enak juga sih, masih enak juga ya. Cuma kalau ngasihnya tuh masih, ya nggak tuh? Ya, tempe goreng baru matang yang kita makan, mantap nggak tuh? Ini goreng jam 7 pagi, ngasih asar. Ya letoy itu tempenya nggak? Ya nggak apa-apa juga sih, cuman gitu tuh. Jadi kalau bisa tuh yang terbaik gitu, terbaik, ya kan? Maka di beberapa kampung di tanah air itu kadang-kadang kambing korban ada yang didandanin, ada nggak tuh? Dikasih kembang gitu tuh, dipakein selimut gitu tuh, ya enggak? Bahkan kata Nabi itu kalau kita motong hewan, wa fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Pisaunya tajemin kata Nabi dan kambingnya dibikin relax gitu tuh. Ya kan? Jangan ngasah pisau depan kambing. Kambing lihat nih, ya enggak? Besok lu gue tuh kambing stres, ya enggak? Kambing stres. Kan ada tuh kadang orang tega banget tuh, ya enggak tuh? Potong ayam nih baru separuh, ya kagak tajam tuh ayam, udah tengleng udah begini-gini tuh, ya enggak? Ayam sabar ngasah tuh, ya enggak? Islam tuh ngajarin kata Nabi, pisaunya tajemin dulu. Ya kan? Yang kemudian hewannya diapain tuh? Dibikin relax, diumpetin di belakang, kasih makan pizza, spaghetti, ya kan? Ya kan? Kasih minum es jeruk, ya kan? Ya kan? Setel lagu-lagu, ya. Lagu gambus. Kami jadi gila, Maulana ya Maulana. Dia kata mau dipotong, ya enggak? Ini kadang tega banget sama potong kami. Ini lihat nih lo, besok nih habis lo. Enggak. Jadi sampai sebegitunya, bahkan ada seorang sahabat tuh mau motong kambing sama dia diseret-seret. Diseret, ditendang, tendang. Nabi ngomel tuh. Kata Nabi, atumituhu maitatani. Engkau ingin membunuhnya 2 kali, kata Nabi. Maksudnya sebelum mati tuh kami udah mati duluan. Mati mentalnya masa gitu ya enggak? Ya, gue mati juga dan nih kata kami. Itu dagingnya agak enak tuh ya enggak tuh. Jadi saya ulangi, yang diterima Allah korban yang terbaik. Maka besok kita, kalau masalah harga relatif ya, boleh begini, boleh begitu. Yang penting berikan yang terbaik gitu. Bahkan mungkin Bapak korban di tanah air nih atau dimanapun tempatnya, pesan tuh kalau bisa kambing yang begini, yang begitu, yang keren gitu. Atau kita kalau ngasih orang hadiah, ya nggak tuh? Kan suami ngasih hadiah buat istrinya tuh, yang nggak dibeliin oleh-oleh dari Turki. Istriku teret beliin jilbab, gitu. Warnanya norak banget warnanya. Gimana Neng? Bagus bang nih, enak buat taplak meja, bagus nih bang nih. Ya enggak, kagak licin. Ya enggak? Pokoknya kalau berbagi yang terbaik.
yang terbaik. Besok korban, semoga korban yang terbaik gitu. Setahun Allah ngasih kita rezeki, ya nggak tuh? Maka setahun sekali kita ngasih hadiah buat Tuhan. Tiap hari kita kasih makan, tiap bulan dapat duit, ya nggak tuh? Ya kan kita gunakan buat bayar pajak, buat hidup segala macam, sekolah anak segala macam. Jangan lupa setahun sekali kasih hadiah buat Tuhan. Kan korban itu tanda cinta kepada Allah, tanda cinta kepada sesama umat manusia. Kan orang kalau cinta tuh nurutin, ya nggak tuh? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang tuh kalau cinta sama suatu pasti dia taat tuh. Ya kan? Suami cinta sama istrinya. Demen sama bini ada. Bini minta apa dibeliin. Bini lagi hamil nih. Bang, mau ini ya, apa namanya? Mau ngidam. Mangga muda. Besok gue beliin pasar. Nggak mau beli, maunya nyolong. Lu mau gue mati lu katanya. Bodoh amat, saya nggak mau ini. Ya saya nggak mau abang beli, maunya nyolong. Mati deh gue. Jadi kadang-kadang tuh orang tuh kalau taat pasti dengerin. Ya kan? Sama, kenapa kita korban? Taat sama Tuhan. Maka korban itu cinta sama Allah. Dan cinta kepada umat manusia. Dengan cara kita gitu, menyisihkan harta, kita berbagi. Jadi mudah-mudahan sekali lagi yang kita korban besok yang terbaik. Ayat berikutnya nih saya persingkat. Kan abangnya marah nih, aku bunuh kamu. Kata adiknya, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtu. Bang, kalau abang mau ngebunuh saya nggak ngebales, Bang. Kalau abang mau ngebunuh saya nggak balas, Bang. Adiknya sabar nih, adiknya sabar. Mirip banget jamaah At-Tauhid. Ini sabar. Kata adiknya, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut Bang sama Allah. Ini abangnya masih emosi abangnya. Kata adiknya, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin. Bang, kalau abang ngebunuh saya, Bang, tak abang di neraka, Bang. Ya kan? Wa dzalika jazaa'u dzalimin, itu balasan orang yang zalim, Bang. Adiknya nahan. Abangnya emosi nggak nih? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Abang yang nggak bisa nahan emosi itu. Akhirnya adiknya diapain? Dibunuh adiknya. Habis ngebunuh rugi tuh abang. Ini namanya nafsu yang tidak terkendali, ya kan? Amarah yang tidak terkendali. Ada sebuah riwayat kata Nabi Muhammad tuh 4 perkara kalau kita bisa kendalikan bagus. Yang pertama mengendalikan keinginan. Jangan tiap pengen harus diturutin. Kayak tadi fenomena ngidam pada wanita hamil adalah fenomena keinginan yang tidak terkendali. Kalau nggak diturutin, dia ngiler, Pak Ustadz, anaknya kagak. Itu cuman itu yang tidak terkendali itu. Kan kadang ada nggak orang ngidam aneh-aneh itu? Ya nggak? Apalagi di Amerika ngidam, di Indonesia makanan gimana belinya nggak jauh banget gitu ya. Ada ibu-ibu ngidam, Mas, aku pengen ketemu Satria Baja Hitam. Ya elah, gimana ketemunya ya gak? Belum lama viral di Indonesia tuh, sebulan yang lalu tuh ada ibu-ibu hamil pengen ngidam diboncengin sama polisi. Ada tuh beritanya tuh, baca dulu. Jadi dia ngidam nih. Ada polisi boncengin tuh muter-muter tuh. Ini kurang kerjaan banget ya. Jadi ngidam pada wanita hamil, keinginan tidak terkendali tuh. Jadi kalau kita beli barang, ini kebutuhan apa sekedar keinginan? Ingat. Kalau cuma pengen doangan, tahan. Yang kedua, mengendalikan rasa takut. Ada orang dikuasai rasa takut gitu tuh. Ada orang naik pesawat takut, ya kan? Gini takut, mau ngapain? Ada orang ke kamar mandi takut, ada nggak tuh? Takut dengan bayangan sendiri, ada nggak tuh? Iya nggak? Kayaknya ada ngikutin gua kayaknya nih, hitam-hitam. Bayangan antum, iya nggak? Ya ada, ini kemarin di Jakarta ada itikaf tuh, Ramadan. Ada anak muda takutan, orangnya takutan itu, overthinking ya gitu. Di kamar mandi kan, dia ngerasa ada manggil-manggil gitu. Ada bayangan hitam gitu kan. Kayak ada manggil-manggil, la ilaha illallah, gitu. Makin dekat makin kencang tuh. La ilaha illallah, da ayat kursi Allah, la ilaha qayyum gitu kan. Bawa bunga melati gitu. Ternyata semprotan minyak wangi tuh. Ini tempel di tembok tuh. Yang iya, gitu. Bawa bunga melati. Ada gak yang bawa kopi tuh? Kalau bawa kopi, wah setan Starbucks nih katanya. Baunya bawa kopi. Jadi saya ulangi, ada orang takut, ada gak tuh? Jadi harus dikendalikan. Yang ketiga, mengendalikan syahwat.
Ada syahwat kemaluan, ada syahwat perut, syahwat jabatan. Ada orang dengan kalau dia duit banyak, bini cakep, dia pengennya jabatan gitu. Ada nggak tuh? Ya. Ada orang syahwatnya syahwat perempuan. Tiap ngeliat cewek, hui. Gitu. Dia gatel, orang gatelan itu, gatelan. Dia sama duit kagak berduit. Jabatan kagak, sama cewek dah sudah cewek puyeng Ustaz. Karena syahwat orang beda-beda ya. Ada syahwat perut, ada makan, ada nggak tuh? Lagi makan bakso nih, nah somai itu. Gitu. Yang terakhir mengendalikan emosi. Jadi mengendalikan keinginan, mengendalikan rasa takut, mengendalikan syahwat. Yang keempat mengendalikan emosi. Orang sekarang bilang kecerdasan emosional. Nih Qabil nih, wah dia bunuh adanya tuh. Sehingga cerita bingung mau diapain, adanya meninggal nih. Ya kan? Akhirnya faba'atsallahu ghuraban. Allah ngirim burung gagak. Ya, tuh. Ada riwayat burung gagak berantem, temannya mati. Kemudian yang hidup ngapain tuh? Gali tanah gitu kan. Ya bahasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhi. Dia ngajarin kepada Qabil gimana nguburin adiknya gitu kan. Akhirnya kata Qabil, ajaztu an akuna mithlaha. Oh, kenapa saya nggak bisa ngerjain kayak si burung tuh? Akhirnya digali tanah, dikuburin adiknya. Ujung ayatnya faasbaha minan nadimin. Menyesal si Qabil. Ini ujung ceritanya. Jadi pelajarannya bahwa yang dari zaman Nabi Adam, orang meninggal diapain? Dikubur. Jadi nggak ada tuh riwayat orang zaman dulu diapain gitu ya, dibakar. Enggak, dari zaman Nabi Adam, diapain tuh orang meninggal? Dikubur. Walaupun kadang-kadang manusia ya zaman sekarang ya, karena bukan Islam, ada orang diawetin, ada nggak tuh? Ada yang di Toraja tuh ada mayat ini kan masukin kotak setahun sekali ganti baju tuh. Ini udah pada hancur tuh gitu ya, tulang keluar. Nah, kemudian pelajaran lainnya adalah tadi tuh akhirnya si Qabil menyesal. Fa'asbaha minan nadimin, menyesal dia. Ya kan? Dalam Islam tuh an-nadamu minat taubah, menyesal bagian dari tobat. Jadi kalau kita pernah salah, saya bilang, kalau orang ditanya, apakah Bapak menyesal dulu pernah narkoba? Enggak, Pak Ustadz, itu pelajaran hidup buat saya, Pak Ustadz. Saya enggak menyesal, Pak Ustadz. Harusnya bilang apaan? Saya menyesal, ya kan? Harus bilang menyesal gitu, saya menyesal. Apakah Bapak menyesal telah membunuh orang? Saya puas, Pak. Saya pengen kalau dia hidup saya membunuh lagi dia. Gitu. Harus bilang menyesal gitu. Nadim tu min kulli syarrin. Aku menyesal dengan semua keburukan yang aku lakukan. Jadi saran taubat 3, berhenti, menyesal, jangan diulangin. Kalau dengan manusia 4, berhenti, menyesal, jangan diulangin. Kapan apaan? Mulangin kalau berupa barang. Minta maaf kalau berupa kita pernah nyakitin dia. Inilah kira-kira sekelumit kisah kurbannya Qabil dan Habil ya. Semoga jadi pelajaran buat kita. Sering kita dengar kisah pengorbanannya Ibrahim dan Ismail. Oh, ternyata juga dari zaman Nabi Adam ada kisah kurban. Kurbannya Qabil dan Habil yang juga syarat dengan pelajaran. Bahwa yang namanya saudara, adik kakak, jangan sampai kita tuh hasad nih. Kita pun orang tua sama. Jangan sampai anak kita sama saudaranya hasad tuh, ada abang. Maka orang tua tuh di antara hak anak harus adil sama anaknya. Anaknya 3 nih, atau dicium, yang 2 cium juga. Jangan yang bontot tuh ciumin mulu, ya nggak tuh? Abangnya ngeliatin. Bener, kagak ada bapak, gua hajar lu, ya nggak? Pas bapaknya kagak ada, ceburin sumur adanya tuh. Iya nggak? Jadi dalam Islam tuh harus adil, hak anak tuh. Termasuk kayak kita kan kadang begini nih, adanya masih kecil, kita beliin mainan, abang udah gede nggak usah lah. Itu abang yang ngiri tuh. Ngiri, ya nggak? Ya kan? Jadi harus adil tuh. Satu cium, kita kan kesannya cium yang bontot doang tuh. Yang abangnya nggak dicium. Kalau yang kecil, ini Ustadz pinteran Ustadz. Udah itu yang paling kecil udah pinter, cakep Ustadz. Kalau anak pertama produk coba-coba, ya nggak itu belum pengalaman ya. Belum bisa gocek gitu kan. Kalau anak yang kedua, ketiga udah pinter gitu tuh. Keseringan yang paling sayang anaknya mana nih? Yang paling kecil, yang bontot, ya nggak tuh? Itu nggak boleh tuh. Harus adil. Ya. Jadi satu dicium, semuanya dicium. Semua ada telepon, semuanya telepon. Jangan ditanya yang ini mulu gitu. Aku udah tanyain sama Abi gitu kan. Saya kadang telepon, saya tanya semua tuh gimana kabarnya nih? Kabarnya nih? Ini absennya nggak tuh? Ya kan? Jangan ditanya yang kecil doang kan. Kata yang gede, dia boleh tanyain. Ya gitu. Jadi harus adil dengan semua anak kita agar mereka tidak hasad. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Jazakallahu khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya baik. Arif, saya minta foto dong. Ini saya duduk belum dipoto kemarin ini. Apa kita deh? Jualan boleh tawaran.